Ya, selamat malam sobat PS Blank Story dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas sebuah mitos yang biasanya kalian dengar itu pastilah dari kalian yang pendengar Blank Story ini pasti paham tentang mitos. Kalau kupu-kupu masuk ke dalam rumah itu apakah pertanda akan ada seseorang yang masuk ke dalam rumah kita atau datang atau mengunjungi kita. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mitos tersebut dengan salah satu partner kita. Nah, sebelum itu gue kenalin diri dulu kalau gue ini Vin ya, bisa disebut Vin. Gue ini adalah sebagai moderator di acara Blank Story ini. Nah, partner kita yang akan jelasin mitos ini ada yang pertama adalah Bang Aron. Halo Bang Aron. Halo Bang Vin. Bang Aron ini adalah seorang yang bisa dibilang punya ini ya apa? Punya kelebihan lah, nggak kayak orang-orang seperti kita yang biasanya selengean atau tempat-tempat apa itu. Udah kalau Bang Aron ini punya keistimewaan khusus dan yang satunya lagi ada Bang Darwin. Halo Bang Darwin. Halo, halo, halo Bang Vin. Halo. Bang Darwin ini juga punya kelebihan, dia itu sensitif banget terkait ya hal-hal yang bergesekan dengan manusia normal lah. Kalau kita memang jelasin kalau Bang Darwin sama Bang Aaron ini kalau mereka berdiskusi itu pasti nyambung, nggak kayak cerita ke kita. Pasti kita mikir, wah apa sih ini, apa sih ini. Padahal itu memang benar-benar terjadi. Nah, buat Bang Aaron sama Bang Darwin ini, mungkin saya tanya ke Bang Aaron dulu nih. Kalau menurut sudut pandang Bang Aaron ini kalau kupu-kupu, mitosnya tadi kupu-kupu kalau masuk ke dalam rumah itu apakah pertanda akan ada orang atau saudara yang akan mengunjungi kita tuh gimana menurut Bang Aaron? Oh, itu masalah kupu-kupu yang masuk dalam rumah gitu ya Bang Vin ya? Iya. Iya. Kalau dari itu biasanya kalau kupu-kupu masuk dalam rumah itu dari Jawa ya biasanya mitos Jawa kan? Biasanya dari berkembang di Pulau Jawa sih mitos-mitos seperti itu. Benar sekali. Nah, kalau menurut Primbon Jawa itu ya biasanya itu menurut Primbon Jawa segala sesuatu yang berkaitan dari manusia dengan manusia, hewan maupun atau alam itu biasanya itu ada pertanda khusus. Nah, biasanya itu kalau kupu-kupu masuk rumah itu ya, kalau menurut Primbon Jawa itu banyak banyak kayak artinya gitu. Nah, contohnya ini kupu-kupu masuk rumah siang hari gitu kan ya. Nah, nanti katanya artinya itu kayak akan ada tamu yang datang gitu. Nah, kalau kupu-kupu ini hinggap di perabotan, contohnya itu kayak kursi, meja gitu. Nah, nanti itu ada tamu yang akan datang, tetapi tamunya ini berasal dari kerabat jauh atau dari yang nggak dikenal gitu, Bang. Nah, tapi juga banyak yang lain juga sih, kayak contohnya kupu-kupu nanti tiba-tiba terbang ke kita gitu ya, kayak muterin tubuh kita atau hinggap di anggota badan kita, di tangan, di kepala atau di manapun itu. Nah, itu katanya kalau menurut Primbon Jawa itu nanti yang datang itu kayak saudara dekat kita, kayak sahabat karib lah, sahabat karib atau saudara dekat kita lah yang mau datang gitu. Nah, juga kadang ada yang sampai masuk ke kamar kan, kupu-kupu kalau masuk ke kamar itu katanya orang Jawa zaman dulu itu tamunya itu pasti mau nginep kayak gitu, mau nginep untuk entah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari ataupun seterusnya atau lama gitu, nggak tahu juga gitu kan. Nah, kalau ada lagi satu ini, cuma hinggap di pintu atau di daun pintu gitu kan, di pegangan pintu itu. Nah, itu nanti ada tamu yang datang, tetapi jeda beberapa lama. Maksudnya contohnya kayak kupu-kupunya hidupnya hari Senin gitu ya. Nah, itu nanti datangnya itu bisa kayak hari Kamis, hari hari Jumat kayak gitu. Jadi kayak jeda beberapa hari dari si pertanda kupu-kupu ini hinggap di pintu kayak gitu. Terus mungkin mau dijelasin juga, ada juga kok yang dari warna itu, warna sayapnya. Mungkin mau dijelasin juga Bang Vin? Oh, jadi kalau mitos-mitosnya itu memang, dari Primbon Jawa sendiri itu memang banyak ya seperti yang tadi. Jadi ibarat kayak
kupu-kupu itu hinggap di perabotan, pastinya ada orang yang pasti duduk di tempat itu nanti yang akan bercengkrama atau agak lama lah ngobrolnya gitu pasti. Gitu sih. Nah, menurut Primbon Jawa itu seperti itu. Nah, tapi bentar, aku terusin bentar ya ini ya. Ini agak menarik ini sebenarnya. Nah, terus kalau kupu-kupu itu yang datang itu warnanya itu bagus itu ya. Bagus atau warnanya itu cerah, putih, kayak indah gitulah. Nah, itu biasanya itu katanya itu kayak membawa sebuah rezeki atau membawa sebuah spesial atau keistimewaan lah. Nah, rezeki ini berasal dari tamu atau bisa berasal nggak dari tamu kayak gitu. Nah, kalau tapi kebalikannya, kalau seumpamanya kupu-kupunya ini warnanya itu hitam legam, kayak buruk rupa kayak gitu, pokoknya warnanya jelek gitulah dilihat itu. Nah, Mitos kupu-kupu masuknya dari segi warnanya ya, bukan karena tadi kan dari segi ya singgahnya di mana, berarti kalau sekarang dari segi warnanya dia yang masuk itu seperti apa gitu. iya benar sekali. Nah, kalau warnanya jelek itu di sini tuh kayak kebalikannya yang warnanya bagus tadi. Kalau jelek di sini tuh kayak membuat kesialan kayak gitu. Pokoknya kebalikan dari yang warnanya bagus tadi kayak gitu. Nah, kalau kupu-kupunya datangnya tuh malam hari itu katanya biasa, katanya ini ya itu si yang punya rumah ini akan mendapatkan sebuah musibah. Tapi musibahnya di sini tuh kayak macam-macam bentuknya kayak gitu loh. Intinya kurang bagus lah pertandanya dari yang si punya rumah ini. Jadi si punya rumah ini harus berhati-hati atau mendekatkan diri pada Tuhan. Sebenarnya sih kalau menurut orang Jawa zaman dulu ya, mereka itu bukan nggak percaya pada takdir Tuhan. Soalnya ada yang ngomong kan biasanya kan, kok percaya mitos kayak gitu sih? Itu kan sirik kayak gitu kan? Ada kan ya Bang Fit? Banyak kan? Banyak. Nah, beberapa ada sih yang biasanya kayak gitu. itu orang Jawa itu gini, kita itu tidak tahu mekanisme Tuhan memberikan peringatan kepada kita itu seperti apa kayak gitu. Bisa aja lewat alam kan, kayak lewat alam nih tak kasih peringatan, kamu berhati-hati kayak gitu bisa kayak gitu. Jadi kalau menurutku pribadi ya, itu secara Aron lihatnya itu memang ada kadang pertanda, tapi nggak selalu pertanda. Jadi kadang alam itu jadi Tuhan memberikan suatu pertanda dari alam itu bisa lewat kupu-kupu itu tadi. Tapi kadang itu memang cuma kebetulan. Jadi 50% lah kayak gitu. Jadi yang kita bisa usahakan itu kalau ya kayak firasatnya jelek kayak gitu itu kita harus berhati-hati sama mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Gitu sih. Jadi mitos dari kupu-kupu itu sendiri. Kalau menurut Bang Darwin, percaya nggak sih kalau mitos kupu-kupu yang sudah dijelaskan Bang Aron tadi terkait ya singgahnya di mana atau warnanya seperti apa yang datang, kalau memang cerah akan datang rezeki, atau yang lain kalau yang memang warnanya gelap yang masuk kita akan ada kesialan, itu gimana sih kalau menurut Bang Darwin ini? Kalau menurutku ya Bang, sebenarnya benar kata Bang Aron itu 50-50. Kadang Tuhan memberikan suatu pertanda dan kadang juga suatu kebetulan. Nah, juga ada cerita juga gini. Sebenarnya alam itu memberi kita bahasa-bahasa alam. Tapi karena kita manusia itu yang sombong sekarang yang udah memiliki bahasa sendiri, kadang kita lupa dengan bahasa alam yang diberikan itu. Ya contohnya seperti tadi itu, kupu-kupu masuk ke rumah, itu adalah alam memberi tanda bahwa ada tamu atau saudara jauh yang datang. Tapi ya juga itu 50-50. Kadang bisa kebetulan, kadang enggak juga itu. Gitu Bang Pin. Oke, jadi intinya kayak memang kayak kejadian-kejadian kayak umpama kayak yang di gunung, kalau hewan-hewan pada turun itu kan nantinya pasti ada akan gunungnya akan meletus atau apa, itu kan seperti pertanda kayak gitu ya Bang Aron ya. Iya, Mirip. Benar-benar kayak gitu Bang Vin. Oke, kalau gitu selain dari itu kan dari tadi mitosnya masuk ke dalam rumah itu kan dari singgahnya dia sama warnanya dia yang masuk seperti apa, itu dari segi lain ada nggak sih selain dari dua tadi itu? Ya mungkin dari waktu sih, kalau siang hari sama malam hari aja itu. Kalau siang hari itu pertanda bagus,
siang hari. Kalau siang hari itu pertandanya bagus. Tapi kalau malam hari itu kayak si punya rumah ini harus hati-hati, soalnya takut nanti adanya musibah kayak gitu sih. Harus lebih berhati-hati pokoknya kalau malam hari gitu. Gitu sih. Kalau gini Bang Arun, kalau memang kupu-kupu itu yang datang malam hari itu kayak kesialannya diganggu dalam tanda kutip ya, orang atau memang ya dari makhluk-makhluk yang tidak biasa kita lihat itu kayak tak kasat mata gitu. Nah, pertanyaannya bagus nih. Ini kita nggak tahu musibah yang akan terjadi itu apa kayak gitu. Kayak itu kan suatu pesan dari alam gitu loh, kayak kita harus lebih berhati-hati. Bisa aja tiba-tiba kita kemalingan gitu kan, bisa aja tiba-tiba kita kehilangan apa, bisa aja nanti tiba-tiba kayak kecelakaan, bisa aja kena santet juga bisa gitu kan, kita nggak tahu kayak gitu loh. Jadi itu suatu hal yang random, nggak ada secara spesifik gitu Bang Vin. Oke, jadi kayak apa ya, nggak bisa kita tebak gitu nantinya. Yang penting pada intinya kita harus apa ya, bisa dibilang mawas diri dalam oh ini pasti ini. Meskipun kadang dari beberapa kita yang kebanyakan di sekarang ini di 2022 memang kebanyakan apa sih cuma kupu-kupu aja nggak percaya. Memang kadang Tuhan memberikan seperti oh ini loh mau saya kasih kayak ini kayak gitu ya Bang. Iya, kadang kita tuh ya nggak ngerti mekanisme cara alam semesta, cara Tuhan, cara pokoknya semuanya yang ada di dunia ini bekerja kayak gitu loh. Kita itu cuma tahu dari sisi sudut pandangnya manusia aja gitu. Kita nggak tahu dari sudut pandangnya sisi alam kayak apa, sudut pandangnya dari sisi Tuhannya itu kayak, maksudnya Tuhan itu sebenarnya memberikan pertanda kayak gitu, tapi kita nggak peka, itu bisa aja kan, bisa terjadi kan gitu. Kalau saya geser tanya ke Bang Darwin, kalau Bang Darwin pernah nggak sih yang ngelihat kupu-kupu masuk ke dalam rumahnya itu tiba-tiba nggak lama setelah kupu itu pergi, entah itu di siang harinya atau sore harinya tiba-tiba ada tamu datang, itu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu tuh? Kalau aku sih Bang pernah sering sih itu malahan. Sering banget itu malahan. Kupu-kupu masuk selang berapa jam atau ya hari itulah. Itu ada tamu, tiba-tiba tamu jauh yang nggak terduga itu. Ya. Jadi juga jadi alam itu emang benar-benar seperti memberi tanda kepada kita. Ya benar kata Bang Aron tadi, cara alam semesta ini bekerja itu kita sebagai manusia yang mungkin terlalu sombong itu kita nggak mengerti gitu loh jadinya. Bagaimana alam itu bekerja. Berarti Bang Darwin sering dikasih pesan nih sama alam nih. Nah, ya itu. Lah jadi juga aku penasaran nih Bang Aron. Bang Darwinnya nggak pernah ini dan merasakan panggilan alam gitu. Jadi juga penasaran nih untuk apa? Kan Bang Aron nih lebih peka nih daripada yang lainnya nih, lebih tinggi lah istilahnya gitu pendeteksinya. Jadi kalau misalkan orang awam tuh yang nggak percaya seperti itu, apa itu ngaruh juga gitu loh. Ada kupu-kupu nih masuk nih, dia biasa aja lah, ngapain sih gini, itu apa ngaruh juga dia tuh nanti? Apa dia kalau ada yang tersugesti gitu, kalau ada yang terlalu sugesti dia kejadian beneran juga kan gitu. Iya itu sebenarnya itu ngaruh banget sih, ngaruh banget. Kenapa kok aku bilang ngaruh? Apa yang kita pikirkan itu biasanya yang akan terjadi kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya ya, ini Bang Darwin ada kupu-kupu di tiba-tiba kedatangan suatu kupu-kupu yang padahal itu di daerah Bang Darwin itu jarang sekali ada kupu-kupu gitu ya. Nah sebenarnya itu pesan kayak gitu loh, mau ada tamu, tapi Bang Darwin kayak apa cuma kupu-kupu, nggak apa, katanya orang dulu sih ada tamu, nggak bakalan ada tamu gitu, kayak pesimis gitu ya. Nah bisa aja si tamu ini tiba-tiba bisa berhalangan kayak gitu, kayak entah kenapa tamunya ini kayak gitu. Jadi secara nggak sadar Bang Darwin itu kayak menolak gitu, kayak menolak pesan dari alam kayak gitu. Bisa aja kayak, tapi bisa aja kayak Bang Darwin kayak cuek, kayak ya udah, oh kupu-kupu kayak gitu. Itu ya nggak apa-apa, kayak kadang
Tamunya datang kadang enggak kayak itu. Jadi kayak 50-50 gitu. Jadi sebenarnya alam itu merefleksikan apa yang kita pikirkan ya Bang Aron ya. Bener sekali. Jadi mereka dengan adanya energi saling terhubung gitu ya. Kayak seperti kode-kode gitu ya. Bener. Bener kayak gitu. Jadi intinya sepertinya masuk gini ya, kalau sebenarnya kayak orang zaman dulu kayak telepati itu emang bener-bener ada, kita ngobrol berapa jauh kilometer. Mungkin sekarang tuh sepertinya kayak gitu sistemnya, cuman dibuat lebih gitu, beda dari panggilan ini, dari ini yang datang gitu ya mungkin ya. Bisa kayak gitu. Tapi kalau telepati kan sesama dari makhluk hidup gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini tuh kayak dari alam gitu loh. Kayak kita berhubungan sama alam semesta gitu. Maksudnya perbedaannya kalau telepati kan kita berkomunikasi sesama jenis makhluk lah. Jadi tahu. Kalau ini beda, kita itu berkomunikasi dengan alam kayak gitu. Jadi bedanya kayak gitulah. Hubungan manusia kayak di ini ya, saya pernah mendengar salah satu dalam bahasa Arab itu kayak hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia, hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam itu pasti ada sangkut pautnya semua itu, jadi kayak gitu ya. Benar sekali. Terus apa yang ada juga kan yang tanya biasanya kan kayak apa benar sih sesuatu yang kita yakini itu akan benar-benar terjadi gitu kan, biasanya kan banyak kan pertanyaan kayak gitu kan, kayak enggak aku mikir ini loh enggak terjadi gitu. Enggak sebenarnya. Jadi apa yang kita yakini emang itu benar-benar yakin itu apakah benar-benar terjadi. Nah, itu sebenarnya itu itu bisa akan terjadi, tapi kalau yang kita yakini itu dalam taraf enggak mustahil. Kan nggak lucu lah kalau semamanya Bang Vin minta aku yakin kalau aku bisa terbang punya sayap gitu, itu nggak mungkin, itu mustahil kayak gitu kan. Yakin besok bisa umroh. Ternyata menang ini kan, tiba-tiba menang kupon voucher umroh, waduh. Itu masih nah kalau kita yakini terus menerus, nah itu biasanya kita itu nanti akan ada bentar, Bang Darwin sama Bang Vin ini tahu LOA nggak? Law of Attraction, hukum ketertarikan. LOA nggak tahu. Kan LOL tahu sih, LOL itu ya saingannya lanjut kayaknya. Pernah dengar sekilas saja sih, tapi nggak terlalu mendetail itu hukum ketertarikan fisika itu. Itu gimana Bang Aron, itu gimana? Oh iya, jadi LOA atau hukum ketertarikan ini merupakan suatu hukum fisika yang menyatakan bahwa energi positif maupun negatif yang ada dalam pikiran kita itu akan menarik energi dari luar diri untuk ikut masuk ke dalam pikiran kita. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu yang positif gitu ya, kita juga akan menarik sesuatu yang positif ke dalam diri kita kayak gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita memikirkan suatu hal yang negatif, itu akan membentuk suatu energi negatif kan. Nah, itu juga akan menarik suatu energi negatif yang lain ke dalam diri kita kayak gitu. Nah, menurut LOA ini, pikiran dan alam semesta sebenarnya itu saling terhubung karena memiliki frekuensi yang sama. Kayak terdapat daya magnet gitu. Daya magnet yang membuat alam semesta seakan bermanifestasi terhadap impian yang kita pikirkan berulang kali. Jadi kalau semamanya kita memikirkan itu berulang kali, ini contohnya ya, aku memikirkan sesuatu hal yang itu nggak mustahil kayak gitu, itu bakalan terjadi, itu terus berulang dan terus fokus dan itu pasti akan terjadi walaupun tanpa effort yang besar kayak gitu. Ya kayak gitu, itu namanya hukum ketertarikan. Oh, jadi anggapan hidup manusia itu istilahnya apa yang kita pikirkan sebenarnya ya. Jadi alam tuh merefleksikan apa yang kita pikirkan selama ini jadinya, Bang Aron.
Iya, bener sekali. Pernah nggak sih kayak kita mikir kayaknya badanku nggak enak gitu, terus mikir, wah mau sakit nih. Ternyata kejadian sakit beneran kayak gitu. Pernah nggak? Pernah. Ya sama halnya kayak anak kecil hujan-hujan itu. Jangan hujan-hujanan nanti kamu sakit karena dia tersugesti juga ya, kepikiran akhirnya beneran sakit juga dong. Iya bener kayak gitu jadinya. Tapi misalkan ini kalau kita seperti mengontrol pikiran orang, jadi kita terus kayak misalkan gini, orang tuh harus melihat kita, akhirnya tiba-tiba dia melihat kita dan nyamperin kita. Itu apa itu? Apa saluran energi yang kita keluarkan diterima dengan baik sama mereka apa gimana itu? Iya, itu suatu energi. Jadi kita ini ya dikasih karunia, setiap orang itu punya energi sama feeling. Kayak apa ya? Kita itu jangankan gitu. Kita takut aja itu kita ngeluarin energi. Tahu nggak? Pernah nggak waktu di sekolah gitu ya? Kita guru itu nunjuk waktunya. Iya, sebentar lagi saya akan tunjuk gitu ya. Nah, tiba-tiba gitu kayak cemas, takut gitu. Pernah. Akhirnya ketunjuk beneran. Itu energinya kita itu memang tersalurkan ke orang itu kayak gitu. Itu emang ada. Oh berarti kalau sebisa mungkin kita harus relax, tenang agar energi kita stabil gitu ya. Emang harus butuh pelatihan khusus itu. Iya benar sekali. Jadi umpama kita dipanggil guru, relax, tenang, pas benar kita ditunjuk, pura-pura pingsan aja. Buat pembahasan mitos tentang kupu-kupu masuk ke dalam rumah itu udah dijabarkan banget nih sama Bang Aron ya, sama Bang Darwin juga. Bang Darwin juga jelasin kalau memang pada intinya sebelum kita tutup acara ini, pada intinya itu memang alam itu memberikan suatu petunjuk yang memang itu akan terjadi ke kita gitu. Bukan karena mitos atau apa, itu terkadang memang alam itu memberikan suatu jalannya untuk kita harus ketahui dulu itu. Bener nggak Bang Aron? Kayak gitu ya, intinya kurang lebih ya? Iya, intinya itu alam itu bisa ngasih suatu petunjuk ke kita kayak gitu. Melalui apapun itu kayak gitu. Bukan cuma lewat kubu aja, bisa lewat yang lain kayak gitu. Harus lebih peka, harus lebih berhati-hati, dan harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, Esa. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi penjabarannya cukup jelas banget dari segi warna, dari segi datangnya dia kapan waktunya itu, siang hari atau pagi hari atau malam hari, terus kupu-kupunya singgahnya di mana gitu kan. Oke, terima kasih buat Bang Aron penjelasannya dan Bang Darwin juga terima kasih sudah menemani Blank Story di diskusi tentang mitos kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Apakah pertanda ada seseorang yang akan datang ke rumah kita, entah itu manusia atau makhluk gaib. Nah, buat teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share-share ke teman-teman kalian yang suka dengerin malam-malam nih, enak kayaknya sebelum tidur atau sambil tiduran kayaknya dengerin cerita-cerita kayak gini kan makin asik gitu. Nanti juga bakalan ada sesi kita akan membahas tentang horor. Nah, kan kebetulan Bang Aron ini kan terkhusus ya, emang ada kelebihan tentang ya membahas tentang horor itu. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih. Bye.